Halo Nan, kembali lagi di channel Bilik Nizam. Sebelum itu saya pengen ngasih tahu kepada kalian semua yang sedang menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Jika kita disuruh memilih antara kemudahan dan kesulitan, kita pasti bakalan memilih yang namanya kemudahan. Wajar saja kita lebih senang menjalani kehidupan yang mudah ketimbang harus menjalani sebuah kesulitan. Tapi kita seringkali lupa kalau bahwasanya hidup di dunia ini tidak hanya berisi tentang kemudahan saja. Suka ataupun tidak suka, hidup kita pasti akan bermunculan dengan masalah ataupun akan mengalami kesulitan. Tapi kita tidak perlu sedih ataupun khawatir karena masalah ataupun kesulitan yang muncul dalam kehidupan kita bukan berarti untuk membuat kita gagal, untuk membuat kita hancur. Justru untuk membuat kita belajar bagaimana cara menyikapi dan menghadapi masalah tersebut. Dan dalam video ini kita bakalan mereview sebuah buku yang berjudul Hidup Itu Mudah, Jangan Dibuat Susah. Buku ini ditulis oleh Haidar Mustafa, berjumlah 172 halaman dan diterbitkan oleh penerbit Shalmahad Publishing. Cetakan pertamanya pada tahun 2020. Dari covernya terlebih dahulu dominan berwarna orange, dan untuk judulnya sendiri Hidup Itu Mudah Jangan Dibuat Susah, tidak ada efek emboss kecuali gambar orangnya. Ini ingin menggambarkan kalau hidup itu jangan dibuat susah, tapi justru dibawa enjoy dan mencari peluang dalam kesusahan yang akan kita alami dalam menjalani kehidupan. Yang menarik dari buku ini, di bagian belakangnya mengatakan buku ini berisi kiat-kiat menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup, juga rumus-rumus itu bagaimana mengubah kesulitan menjadi peluang. Hingga kita bisa menjalani hidup ini dengan enjoy, dengan mudah, sebab tidak ada yang sulit jika kita benar dalam menyikapinya. Karena pada dasarnya hidup ini mudah, jangan pernah dianggap sulit. Oke, kita masuk ke dalam isi buku. Di dalam buku ada berisi kata pengantar, kemudian juga ada daftar isi. Daftar isinya cukup banyak. Cuma satu bab itu berisi paling banyak 3-7 halaman, dan masing-masing bab saling sambung menyambung. Yang pertama itu pikiran adalah tenaga, lalu yang kedua jangan malas berpikir, yang ketiga berpikir positif, yang keempat hindari berpikir negatif, yang kelima hati-hati jika tidak mau susah, yang keenam gagal jangan ditakuti, yang ketujuh bercermin pada kegagalan, yang kedelapan belajar dari kegagalan, yang kesembilan masalah adalah cermin, yang kesepuluh berani menghadapi masalah, yang kesebelas jadi dewasa dengan masalah, yang ke-12 mari berkompetisi, yang ke-13 jangan salah langkah, yang ke-14 menjadi pribadi positif, yang ke-15 jangan takut bermimpi, yang ke-16 jangan remehkan hal-hal kecil, yang ke-17 tidak boleh putus asa, yang ke-18 semua perlu energi, yang ke-19 semua butuh proses. Dan itu masih dilanjutkan dengan bab-bab lainnya, yaitu percaya diri, kreatif dan inovatif, tentukan arah hidupmu, nikmati hidup, sampai akhirnya di bab terakhir berjudul Saatnya Berkaca. Walaupun nanti ditutup dengan daftar pustaka dan berisi tentang penulis. Penilaian dari saya untuk kekurangan dari buku ini, di bab-bab awal ketika membaca buku ini cukup membosankan karena bahasanya yang terlalu kaku dan tidak terlalu friendly menurut saya. Jadi sedikit butuh usaha untuk membaca buku ini di bab-bab selanjutnya. Kemudian setelah berusaha untuk menikmati alur kepenulisan yang dibuat dari buku ini, akhirnya sampai di bab yang ke-6 baru kita bisa menikmati intisari ataupun isi dari buku ini. Baru kita bisa mengerti kesimpulan dari buku ini, baru kita bisa paham kalau buku ini ternyata cukup menarik dan cukup bisa dinikmati untuk kita membacanya. Yang di bab ke-6 itu berjudul Gagal Jangan Ditakuti. Nah, yang menarik, saya bacakan isinya. Kita gagal bukan karena kita sering dihimpit masalah. Kegagalan juga bukan karena kita sering mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tapi kegagalan adalah ketika kita salah menyikapi masalah dan cenderung berpikir buruk terhadap segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya setelah beberapa bab terlangkau, saya baru bisa menikmati buku ini kalau bahwasanya masalah itu datang bukan karena kita gagal, bukan karena kita ceroboh, tapi karena kita salah dalam menyikapinya. Jadi
Kalau teman-teman ingin keluar dari masalah hidup dan tidak ingin menjalani kehidupan yang sulit, tinggal bagaimana cara merespon terhadap masalah yang muncul di kehidupan kita. Sampai akhirnya buku ini menurut saya cukup menarik untuk kita baca, walaupun memang sekali lagi saya katakan kita butuh effort atau butuh usaha yang cukup serius untuk membaca buku ini dari kalimat-kalimatnya yang cukup kaku. Tapi tenang saja, setelah sampai di pertengahan buku ini, bahasa-bahasanya dan penjelasannya cukup runut, dan menurut saya buku ini layak dibaca kalau kita sering menghadapi masalah dan ingin tahu bagaimana keluar dari masalah tersebut. Kemudian dari beberapa bab juga ada bab yang menarik menurut saya, yaitu bercermin pada kegagalan. Awalnya ketika membaca judul dari bab ini, menurut saya apa yang bisa kita cerminkan dari kegagalan? Justru kita harus melampaui kegagalan tersebut. Pergi dan lupakan kegagalan yang pernah terjadi dan mulai lembaran kehidupan yang baru, supaya tidak terlalu mengenang kegagalan yang sudah pernah kita perbuat. Tapi dalam bab ini mengatakan, meskipun berat menerima kegagalan tersebut, tapi yang namanya kegagalan harus tetap kita sikapi sebagai sesuatu yang memang harus ada seiring perjalanan manusia dalam meraih kesuksesan. Cara menyikapinya adalah terima kegagalan tersebut, lalu lihat kenapa kita bisa mengalami kegagalan. Setelah melampaui bab ke-6 kita membaca buku ini, banyak hal-hal ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Dari bercermin dengan kegagalan, kemudian jangan remehkan hal-hal kecil, dan ini cukup menarik dan cukup menyentil kita ketika kita membaca di bab ini. Karena mengatakan, sebab jika kita sudah terbiasa meremehkan hal-hal kecil, maka kita pun akan memiliki kecenderungan untuk meremehkan hasil-hasil yang kecil. Kita tidak akan pernah menghargai hasil-hasil kecil yang kita raih, karena obsesi kita adalah kemenangan yang besar. Padahal kemenangan yang besar, hasil yang besar, itu lahir dari kemenangan-kemenangan kecil yang sudah pernah kita perbuat. Jadi setelah kita akan sampai di bab-bab terakhir dari buku ini, yaitu di bab 3 prinsip kesuksesan, kita bakalan lebih banyak lagi mendapatkan ilmu-ilmu yang memang menurut saya buku ini tidak salah mengatakan kalau berisi tentang kiat-kiat untuk menghadapi kesulitan. Jadi 3 prinsip ataupun 3 dasar kesuksesan yang bakalan kita bangun itu adalah: pertama, prinsip berpikir. Prinsip berpikir ini terdiri dari 5 hal: keputusan, arah, maksud, tujuan, serta kepercayaan diri. Yang kedua, prinsip tindakan. Artinya setelah kita mulai berpikir, sudah menentukan beberapa hal, lalu kita akan mengambil tindakan. Yang pertama, tindakan atau action. Yang kedua, antusiasme. Yang ketiga, kesempurnaan. Yang keempat, gairah. Yang kelima, ketenangan. Untuk bab yang terakhir ini terletak di halaman 142. Prinsip yang ketiga adalah keberlanjutan. Lalu ada beberapa kutipan ayat dari surah Al-Ahqaf ayat ke-13 untuk prinsip dari keberlanjutan. Itu berisi ada semangat pantang menyerah, ada kebijaksanaan dalam menentukan sikap dan tindakan. Yang ketiga ada kepastian. Yang keempat menjadikan pribadi yang tangguh dalam kehidupan. Dan yang terakhir jaminan masa depan. Dan di buku ini ada juga bab tentang rumus sukses. Kesuksesan adalah bangunan yang terbentuk dari batu bata perencanaan yang disusun secara teratur. Kesuksesan adalah piagam penghargaan yang akan mencatat semua prestasi besar yang telah kita raih di dalam kehidupan ini. So, silakan baca buku ini buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara keluar dari masalah, bagaimana cara memberikan respon terhadap kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Karena itu sudah pasti, dalam menjalani kehidupan, tidak selamanya jalan yang bakalan kita lalui berisi tentang kemudahan. Oh ya, sebelum lupa, ada di bab yang terakhir juga yang berjudul Saatnya Berkaca, yang berisi orang-orang yang gagal adalah mereka yang tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya dengan baik. Dia hanya bisa terpuruk menangisi kejadian yang sudah berlalu. So, kalau saya sendiri mengambil kesimpulan, kalau ingin sukses, jadilah orang yang bisa menyelesaikan masalah kehidupan. Dan itu saja mungkin review singkat dari isi buku Hidup Itu Mudah, Jangan Dibuat Susah. Selebihnya silakan teman-teman baca ataupun beli bukunya di toko buku online, toko buku terdekat yang ada di kota teman-teman.
Tentang penulis, Haidar Musyafa lahir di Sleman 29 Juni 1986 dan karyanya sudah melahirkan buku-buku Islami inspiratif. Allah Maha Pengampun, janganlah engkau berputus asa, detik-detik menjelang kematian, sampai novel-novel biografi pun pernah beliau tulis. Dan penutup dari buku ini, beliau juga berpesan, cuma berharap pembaca berkenan mendoakannya agar diberi keistiqomahan dalam berkarya. Dan mari kita doakan mudah-mudahan penulis Haidar Musyafa mendapatkan kemudahan dalam hidupnya dan semua karya-karyanya bermanfaat untuk kita baca. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. It's not a game, it's a rich thing.